Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran kita tentang kitab 2 Tawari, kita telah mencapai pasal yang ke-24 dan 25. Di episode terakhir kita membahas tentang sikap Atalia ketika ingin memusnahkan semua keturunan dari kerajaan. Tetapi kehendak Tuhan adalah agar Yoas diselamatkan sehingga dia menjadi benih yang akan melanjutkan keturunan raja sampai kedatangan Kristus. Apa yang akan terjadi setelah itu? Inilah yang akan kita ketahui di episode hari ini. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Saudara Esam Khalil. Selamat datang Saudara Esam. Selamat datang. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Esam, kita telah terbiasa setiap Senin untuk membaca beberapa pesan pemirsa yang datang kepada kami melalui email atau Facebook Semua Kitab Suci. Ada pesan dari seorang bernama Wael Haswa. Dia berkata, semoga Tuhan memberkati Anda dan program ini, dan untuk usaha besar yang Anda lakukan, terutama di Facebook juga untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk perluasan kerajaannya di Arab kita. Pesan lain datang dari seorang teman bernama Hana Gonora. Dia berkata, kepada semua sahabat yang bertanggung jawab atas program ini yang saya anggap lebih hebat, sungguh saya mendapat banyak manfaat. Saya telah mengikutinya secara pribadi sejak episode yang pertama, dan mudah-mudahan saya bisa melanjutkannya sampai akhir. Ini menggembirakan karena kami memiliki 1.300 episode, jadi ini menggembirakan. Dalam episode ini, pembahasan kita tentang persekutuan dan gereja dan bagaimana kita seharusnya berpadanan pada ini. Tentu saja yang dimaksud adalah episode di mana dia bertemu dengan Tuhan. Karena inilah yang saya rindukan, karena saya berada di negara asing dan saya tidak memiliki gereja. Saya telah mencoba untuk pergi untuk sementara waktu ke beberapa gereja dan saya masih pergi ke gereja, tapi saya tidak mengerti semua yang mereka katakan akibat beda bahasa. Adapun saya tertarik untuk memahami setiap firman yang dinyatakan tentang Tuhan, bukan hanya mendengarkan. Saya telah bertemu Tuhan Yesus melalui program Anda dan telah menyerahkan hidupku kepada Tuhan dan saya merasa bahwa ini adalah gereja saya. Saya ingin saran dari Anda dalam segala pengajaran yang Anda beri untuk pertumbuhan rohani dalam kehidupan saya. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas pesan Anda dan Anda telah menerima anugerah terbesar dalam hidup Anda, yaitu menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Dan saran saya untuk Anda adalah Anda tetap berpegang pada tidak hanya menonton acara tetapi membaca Alkitab yang merupakan satu-satunya jaminan untuk pertumbuhan rohani. Jika Anda punya pertanyaan tentang pertumbuhan rohani atau pertanyaan seputar Alkitab, silakan. Kami menyambut pesan Anda pemirsa terkasih dimanapun Anda berada. Saudara Esa, mari kita kembali ke pelajaran kita dalam pasal ke-24 dan 25 dari 2 Tawarikh. Kita tahu bahwa setelah Atalia membunuh semua keturunan kerajaan, Tuhan menyelamatkan Yoas. Ya. Dan Imam Yoyada berperan dalam membesarkan Yoas. Kami ingin tahu lebih banyak tentang Yoas. Di pasal pertama yang ada di hadapan kita, pasal 24 mulai memberitahu kita tentang apa yang Yoas lakukan, autobiografi Yoas. Dalam pasal 23 kita membaca tentang penobatannya dan bagaimana dia selamat dari kematian tertentu. Tapi di sini saya baca tentang apa yang dia lakukan dan apa yang dilakukan memang hebat. Sepanjang waktu selama kehidupan Yoyada, Yoas berperilaku baik dan hal terpenting yang harus diperhitungkan adalah bahwa ia mengambil keputusan untuk merenovasi rumah Tuhan. Kita membaca tentangnya di awal pasal. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan kemudian setelah beberapa saat, kemudian Yoas bermaksud untuk memperbaharui rumah Tuhan. Masalahnya adalah setiap kali orang-orang menjauh dari Tuhan, mereka akan mengabaikan rumah Tuhan. Lalai berada di hadiratnya dan mengabaikan persekutuan. Jadi hal pertama yang akan dilakukan setiap orang dalam kebanggaan rohani, dan ini adalah kebanggaan rohani yang ketiga,
dalam rantai raja-raja yang kita bicarakan. Maaf, tapi mohon simpulkan untuk kami kebangunan rohani dari awal dan siapa yang memulainya. Asa dan Yosafat putranya. Dan kemudian tiba-tiba kehidupan menjadi gelap akibat putra Yosafat yang bernama Yoram. Dan Kemudian cucunya Ahazia. Oke, lalu kemudian generasi ketiga dari Yosafat yang datang dengan kembangunan rohani sekali lagi. Bagi umatnya dan kembangunan rohani berarti kembali pada Tuhan. Bukan sekedar kegerakan, tapi benar-benar kembali kepada Tuhan. Dan ke rumah Tuhan, jadi apa yang dia lakukan dapat diringkas dalam hal bahwa dia memutuskan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Dan dia melakukan semua yang dia bisa untuk memperbaiki rumah Tuhan. Dia menemukan kotak persembahan pertama dibuat oleh Yoas. Dia meletakkan sebuah kotak yang terbuka dari atas sehingga setiap orang dapat menaruhnya. Apa yang Tuhan taruh di hatinya untuk diberikan. Atau jika seseorang merasa bahwa ini adalah persepuluhannya. Dia bisa mempersembahkannya dan kemudian setiap kali koin perak terkumpul mereka akan menempatkan di perbendaharaan raja agar bisa dibelanjakan untuk perbaikan rumah Tuhan. Dan begitulah cara dia melakukan perbaikan. Karena kita baca sebuah catatan penting sebab anak-anak Atalia perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Mereka membawa setiap benda suci dan membuatnya untuk kejahatan untuk tujuan jahat. Saya ingin mendapat komentar Anda pada kata terakhir yang Anda katakan. Sebab anak-anak Atalia perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Mohon beritahu bagaimana beberapa tindakan bisa menghina kesucian Allah. Bisakah tindakan orang beriman juga menghina kesucian Tuhan, menghina semua yang berhubungan dengan Tuhan? Saya anggap bahwa penghinaan terhadap Tuhan yang paling banyak berasal dari orang percaya. Tentu saja orang jahat sungguh kreatif dalam hal menghina Tuhan. Dan penilaian mereka benar dan adil dan suatu hari Tuhan akan tahu bagaimana membalas dendam semua orang dan dari setiap kata sia-sia yang mereka katakan, bahkan dalam misteri mereka. Dan dia akan menghakimi mereka, tapi saya ingin berbicara tentang orang percaya. Bisakah dia mengacaukan segalanya? Faktanya ya, dia bisa ketika dia menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia. Misalnya, ketika dia berkata bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Sementara dia tidak berdoa dan tidak mencari apapun dan dia ingin memenuhi keinginannya. Ini merupakan penghinaan terhadap Tuhan karena terkadang kita mungkin lakukan kesalahan dalam hal ini dan kita berkata, ini untuk kemuliaan Tuhan dan kita lakukan. Tidak, Anda hanya berurusan dengan orang lain. Itu bukan untuk kemuliaan Tuhan tapi Anda katakan ini kebenaran. Dan Anda kutip setengah ayat atau bahkan satu ayat di luar konteks. Untuk katakan melaluinya hal yang buruk tentang seorang, semua ini bisa menghina Tuhan. Perbuatan yang memiliki motivasi lain. Ya, mereka hanya memiliki penampilan luar spiritual, berpenampilan rohani. tapi sebenarnya di dalam kita tidak boleh lupa bahwa ada seorang yang melihat hati dengan sangat baik. Yudas secara lahiriah berbelas kasih terhadap orang-orang yang miskin. Tetapi di dalam dia meremehkan kehormatan yang diberikan kepada Tuhan dan dia berkata, mengapa pemborosan ini? Inilah yang terjadi di Betania. Saya akan membacakan beberapa ayat dan kemudian kami akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam pasal 24 ayat 8, kita membaca, sesudah itu Raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan, lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saya punya pertanyaan. Mengapa Yoas mengumpulkan uang perak sebanyak ini? Dan bisakah kita belajar sesuatu dari tindakan ini di zaman kita? Mengapa begitu banyak uang perak yang dikumpulkan? Dan apa yang bisa kita pelajari? Mengapa begitu banyak perak dan mengapa Yoas sendiri yang mengumpulkannya? Sementara ini adalah tugas para imam dan orang Lewi untuk mengumpulkan pungutan. Faktanya mengapa semua perak ini? Karena pekerjaan itu sangat dibutuhkan. Rumah itu hancur dan membutuhkan banyak pekerjaan Rumah Tuhan. Itu membutuhkan perbaikan dan kerja yang baik dan akan menghabiskan banyak biaya. Mengapa Yoas dan bukan para imam dan orang Lewi? Karena mereka tidak setia. Dan apa yang kita pelajari hari ini
adalah bahwa pekerjaan Tuhan membutuhkan pengeluaran dengan murah hati, tapi membutuhkan orang jujur juga. Sehingga mereka akan membelanjakan, bukan ahli keuangan, tak perlu seorang pengusaha, karena dia tahu caranya. Tidak. Yang terpenting adalah bakti. Ini lebih penting daripada kualifikasi lahiriah. Kualifikasi datang setelah itu, tidak masalah. Tapi yang penting pada awalnya adalah dia takut akan Tuhan. Jadi pelajaran hari ini adalah bermurah hati dalam pekerjaan Tuhan. Dan orang yang bertanggung jawab akan keuangan pekerjaan Tuhan haruslah orang jujur. Sesuatu menarik perhatian saya ketika dia mengatakan dalam ayat 11, setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan peti itu. Jadi ada 2 pejabat keuangan. Mengapa penting bahwa ada 2 pejabat keuangan dan apa risikonya? Memiliki 1 orang yang bertanggung jawab atas keuangan bahkan dalam kerangka rohani dalam hal keuangan gereja. Alkitab berkata supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan, bukan untuk meremehkan siapapun. Tapi sederhananya ketika saya melihat sesuatu dari satu aspek saja, saya cenderung melewatkan semua detailnya. Tapi ketika ada 2 orang, kita akan melihatnya lebih baik. Kesaksian 2 orang sudah benar dan lebih baik jika mereka bertiga. Juga mengurangi keraguan. Ya, dan pada saat yang sama di dunia yang kita tinggali saat ini, cara ini menghilangkan banyak keraguan. Saya ingat di gereja mula-mula, pelayanan masih sedikit. Tetapi ada 7 diaken yang menangani masalah keuangan, masalah operasional. Saudara Esam, kita tahu bahwa Imam Yoyada adalah pendukung terbesar Yoas sejak saat awal. Mereka menyembunyikannya dari Atalia sampai mereka membantunya mulai memerintah. Tetapi kita membaca di ayat 15, Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Setelah kematian dari Yoyada, apa yang terjadi kepada Yoas? Ini adalah krisis setiap orang yang hubungannya dengan Tuhan adalah melalui manusia. Seorang pemimpin spiritual atau mentor tertentu, Tuhan menempatkan orang-orang itu di hidup kita sehingga mereka membawa kita kepadanya dan kita melanjutkan perjalanan hidup dengan Tuhan. Tidak tinggal bersama mereka. Tidak tinggal bersama mereka, tepat. Apa yang terjadi adalah Yoas mengikuti Tuhan melalui Yoyada. Jadi selama Yoyada hidup dia mengajari, anakku inilah yang dikatakan kebenaran. Kita mengatakan demikian orang yang sangat terhormat. Tapi dia meninggal. Dan ini masalahnya manusia itu cepat ragu. Itu sebabnya kita tidak boleh menaruh hati padanya. Ketika ini terjadi semuanya terbalik dengan cara yang sangat aneh. Dengarkan ayat 19. Misalnya dalam ayat 18 kita baca mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka. Engkau telah berusaha keras untuk mendapatkannya. Mereka meninggalkannya, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala. Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Dia tersesat dari Tuhan, tidak hanya ini, namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Dia mengirimi seseorang yang tidak seperti siapapun. Dia mengirim padanya Zakaria putra Yoyada, sang imam. Seseorang yang dianggap sebagai saudaranya. Ya, Karena dia dibesarkan bersamanya di rumah putra yang dari sama. orang yang berharga. Putra dari orang berharga. Ia tampil di depan rakyat dan berkata pada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Apakah Anda ingat apa yang telah kita katakan tentang Yosafat bahwa ketika dia mendengar teguran itu, dia kembali pada Tuhan? Iya. Yoas ketika mendengar teguran itu, saya harap dia melakukan apa yang asal lakukan. Yang menjebloskan Nabi ke dalam penjara. Tidak, ia membunuhnya. Dia membunuh Nabi, membunuh Zakaria, membunuh saudaranya. Iya. Dia membunuh orang yang datang untuk memberitahu bahwa Tuhan tidak menyukai apa yang kau lakukan. Alkitab mengatakan tentang dia hal-hal yang sangat penting. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu. Ayah Zakaria terhadap dirinya. Menolak perkenanan. Jelas bahwa Tuhan tidak menyukai orang yang menyangkal perkenanan. Ini juga pembunuhan, bukan hanya itu. Membunuh anak Yoyada. Di sini dia menekankan pembunuhan itu yang pada saat kematian dia berseru semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Seseorang mengklaim kembali di surga. Jangan khawatir. Harinya akan tiba ketika Tuhan sendiri berkata bahwa dia akan menaruh darah ini dari darah Habel sampai darah Zakaria di kepala semua orang yang bertanggung jawab untuk ini. Dan hasilnya adalah bahwa Tuhan memukul mereka dengan pasukan karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Allah nenek moyang mereka dan pasukan ini menjatuhkan hukuman terhadapnya. Yoas yang mereka tinggalkan dalam keadaan sakit parah dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan kesepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu dan dia dibunuh. Sayang sekali. Sebenarnya saya ingin Anda menanyakan pendapat dan reaksi saya. Ketika saya mendengar Anda, saya menjadi takut. Kenapa takut? Karena kita berhadapan dengan orang yang hebat. Seorang seperti Yosafat, seperti Asa, dan Yoas. Mereka melakukan renovasi dan kebangunan rohani, tetapi akhir dari mereka semua ada di titik rendah. Saat ini saya melihat ujung hidup seseorang yang memulai dengan sangat baik, yang mencapai banyak hal, berprestasi besar, dan Alkitab bersaksi tentang dia, tetapi akhir hidupnya buruk. Bagaimana dengan diri saya sendiri? Sementara panutan yang ada sebelumnya demikian. Saya takut hal yang sama akan terjadi pada saya. Saya ingin beritahu Anda dengan cepat. Saya ingin Anda takut. Saya harus takut. Menjadi takut adalah sesuatu yang baik dan serius karena
Anda tahu apa masalah orang-orang ini? Saat mereka merasa mampu dan bahwa mereka hebat dan tahu bagaimana harus bertindak. Jika ini yang saya rasakan, maka inilah awalnya kejatuhan, awal regresi. Itu sebabnya takut pada diri kita sendiri dan takut jauh dari Tuhan adalah fenomena yang sehat yang akan selalu mendorong kita kembali pada Tuhan. Hal kedua yang ingin saya sampaikan pada Anda adalah bahwa mereka bukan panutan Anda. Teladan indah yang harus kita ikuti hari ini adalah yang dikatakan tentang Kristus meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Carilah Kristus bagaimana dia hidup. Dia adalah orang yang tidak ada kemunduran apapun dalam kehidupannya. Dia adalah yang teratas, bahkan ketika dia tinggal di dunia sebagai manusia, dia menunjukkan kepada kita cara hidup. Mulai dari pencobaan setan dan sepanjang setiap detail hidupnya dia hebat. Dia meninggalkan kita contoh agar kita mengikuti langkahnya. Jadi jangan jauh-jauh dari Tuhan dan jadikan Kristus panutanmu. Hasilnya pasti indah dan kemenangan akan menjadi bagianmu sepanjang hidupmu. Saudara Esam, setelah kematian Yoas, Alkitab memberitahu kita bahwa dia yang duduk di atas tahta disebut Amazia. Saya akan membacakan beberapa ayat dan kembali untuk memberi pertanyaan. Kita membaca di pasal 25, Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami semuanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Apa yang dia lakukan sepanjang masa pemerintahannya? Dia memerintah 29 tahun. Apa yang dia lakukan di tahun-tahun itu? Apa yang dilakukan di awal sebenarnya, dan ini adalah masalah banyak orang. Mereka mulainya dengan baik tapi tidak menyelesaikan dengan baik. Kita baca tentang dia bahwa dia telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi Alkitab menyebutkan sedikit informasi hanya tidak dengan segenap hati. Tuhan kita luar biasa, dia melihat hati. Dan perhatikan, Anda tidak bisa berbohong kepadanya, tidak pernah. Hanya tidak dengan segenap hati, artinya tidak sepenuh hatinya ditujukan kepada Tuhan kita. Dan inilah yang akan menjadi jelas dalam perbuatannya setelah itu. Kisah pertama yang terjadi dalam hidupnya sangat luar biasa. Pertama, dia membunuh orang-orang yang membunuh ayahnya. Tapi Alkitab katakan tentangnya bahwa dia memang demikian. Sangat tepat dalam menerapkan hukum, dia membunuh mereka yang bunuh dan bukan anak-anak mereka. Karena tidak ada anak laki-laki yang boleh mati karena kesalahan ayahnya. Berarti adil. Jadi dia menerapkan hukum, Alkitab katakan seperti yang tertulis Siapa yang dalam membunuh, hukum. dibunuh. Jadi diperhitungkan baginya bahwa dia menerapkan hukum pada awalnya dan itu sangat indah. Kemudian dia mengumpulkan pasukan, tapi kemudian dia membuat kesalahan besar. Dia mempekerjakan orang-orang dari Israel, tentara bayaran. Dia menyewa tentara bayaran dari Israel seperti yang dibaca di ayat 6. 100.000. Iya, 100.000 untuk 100 talenta perak, dan ini adalah jumlah yang sangat besar pada waktu itu. Jadi api Allah datang padanya dan berkata, "Ya Raja, jangan tentara Israel dibiarkan bergabung kepada Tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel. Tetapi jika kamu pergi, pergilah, jadilah kuat dalam pertempuran." Dia ingin katakan, jika kamu ingin pergi dalam kondisi ini, pergilah. Dan dengarkan prinsip yang sangat serius yang kita lupakan. Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Ya, Artinya sama seperti Tuhan dapat membuat pekerjaanmu berhasil, dia bisa hentikan menghentikan dirimu. pekerjaannya. Jangan berpikir bahwa Anda bisa keras kepala dengan dia. Yunus pikir bahwa Tuhan hanya buat pekerjaan berhasil dan dia tidak tahu bagaimana membuatnya gagal. Tapi dia temukan bahwa dia bahkan dapat membuat laut bergemuruh pada saat seharusnya tenang. Dan tahu bagaimana melemparkan ke dalam perut ikan besar, dan dia tahu banyak hal. Apa yang Amazia lakukan selanjutnya? Amazia mengurutkan orang-orang yang datang bersamanya. Tapi dia mengatakan sesuatu yang sangat penting kepadanya, sekali lagi sebuah asas penting yang diajarkan kepada kita. Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Yang berarti, tidak apa-apa kalah demi Tuhan untuk menyenangkannya. Dan Tuhan tahu bagaimana membalas Anda dengan baik. Dia menendang para musuh, inilah yang terjadi dan hasilnya adalah Tuhan membuatnya menang saat itu. Kemenangan. Jadi abdi Allah ini orang yang menjawabnya. Apakah pesan yang disampaikannya? Pesan apakah yang dibawa oleh abdi Allah? Dikatakan jangan menerima orang Israel karena mereka bukan dari Tuhan. Oke.
Sangat sederhana, lalu dia katakan, tapi saya membayar uangnya. Dia berkata, Tuhan akan balas. Aku akan kehilangan itu. Tuhan akan balas Anda, tidak masalah jika Anda kehilangannya untuk menyenangkan Tuhan. Jadi terkadang kita berpegang pada kesalahan dan mengatakan kami sudah membayar. Jika Anda bersikeras, Anda akan bayar lebih dan Anda akan kehilangan lebih banyak lagi. Ya. Jangan keras kepala dengan Tuhan, itu intinya. Ini adalah bagian yang indah dari kisah Amazia dan Tuhan membuatnya menang sesuai dengan itu. Jadi dia memukul orang Edom dengan keras. Tapi ada masalah aneh. Raja yang memulai dan tidak menyelesaikan. Amazia berakhir buruk Ini sangat sulit, saudaraku. seperti yang sebelumnya. Seperti yang sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Yang terjadi ketika dia kembali dari menyerang orang Edom, sesuatu yang sangat aneh, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Wah, dewa-dewa itu tidak baik bagi rakyatnya. Yang kau bunuh. Yang kau bunuh. Mereka tidak membantu rakyatnya. Lalu Anda ambil benda itu. Mari kita terapkan hari ini. Anda telah melihat bahwa dia yang mengandalkan uang, uang tidak membantunya. Dan dia yang mengandalkan pilih kasih tidak membantunya. Dan sekarang alih-alih mengandalkan Tuhan, Anda mengandalkan pada uang dan berhala, bangun. Dengarkan, ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, mengapakah engkau mencari Allah suatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Ini tidak logis. Lihatlah sifat keras kepalanya. Dia menjawab balik Dengan dengan sangat sombong. kasar. Dia berkata, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Siapa Diamlah. kamu untuk berbicara denganku? Ya, diamlah. Apakah engkau mau dibunuh? Lalu diamlah nabi ini dan dengarkanlah ini. Sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan dan membinasakan engkau. Karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku. Dan akibatnya adalah selama dia menolak nasihat Tuhan, nasihat lain apapun yang akan diberikan kepadanya akan salah. Dia minta nasihat dari Yoas bin Yoahas, Raja Israel, dan mengatakan kepadanya, mari kita mengadu tenaga. Bukankah kamu yang melakukan indan itu padaku ketika kamu mempekerjakan orang? Dia berkata kepadanya, keluar dari kepalaku. Dan jangan repot-repot, Onak yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada dia, katakan sebuah perumpamaan dengan makna, siapa kamu bisa bicara denganku? Dia ingin mengingatkan, tapi dia berkata, tidak, kita akan bertarung. Tapi Amazia tak mau dengarkan, sebab itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka pada tangan Yoas. Karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Jadi hasilnya sangatlah pahit dan semuanya diambil darinya. Dan Amazia hidup setelah 15 tahun itu dalam kerendahan hati, dan oleh karena ini, sejak dia meninggalkan jalan Tuhan, karena dia menjauh dari berjalan mengikut Tuhan, Alkitab katakan orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Dan dia lari ke Lakis, mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah dia di sana. Ya, diangkut dengan kuda lalu dikuburkan sampai nenek moyangnya di kota Daud. Jadi itu adalah akhir yang buruk bagi orang yang memulai Ya. dengan baik. Ya. Kita sekarang telah berhenti Dan di... karena kesombongan selalu Kesombongan. menjadi masalah. Masalah di hati Kita manusia. telah berhenti pada Amazia. Agar pemirsa terkasih dapat mengikuti pembelajaran bersama kita nanti, kita perlu mengatakan dari siapa rantai kerajaan dimulai dan berakhir di Amazia. Dan secara berurutan berapa Kita banyak nabi bicara yang telah kita tentang lihat. kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, kita telah melihat Rehoboam, putra Salomo ketika dia memerintah dan menjadi penyebab perpecahan. Setelah itu kita melihat putranya Abia, raja ketiga adalah Asa, yang keempat adalah Yosafat, yang kelima adalah Yoram, yang keenam adalah Hazia. Atalia, apakah Anda ingin menghitungnya atau tidak? Jangan hitung dia karena dia merebut tahta. Dia ingin melakukan kudeta. Dia ingin lakukan kudeta. Lalu Yoas, dan hari ini kita bicara tentang Amazia. Amazia. Terima kasih Saudara Esam, saya ingin tahu apa yang terjadi setelah itu. Dan ini akan kita ketahui di episode yang mendatang, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Saya akan simpulkan episode ini bersama hadirin. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Raja Yoas? Kita belajar dari kehidupan Yoas ketika dia memulai hidupnya, dia peduli dengan rumah Tuhan, dan dia memulai perbaikan di rumah Tuhan. Kita belajar peduli tentang hal-hal dari Tuhan dahulu. Dia melihat rumah Tuhan perlu pembelanjaan, jadi dia menciptakan kotak persembahan pertama. Jadi, kita belajar darinya untuk selalu bermurah hati terhadap rumah Tuhan. Dan jujur, kita juga belajar bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh hanya melalui seorang pembimbing atau seorang pemimpin. Manusia bersifat sementara, harus ada hubungan pribadi dengan dia. Dari kehidupan semua raja kita belajar, pada saat saya merasa bahwa saya dapat hidup sendiri tanpa Tuhan, maka inilah awal dari kejatuhan. Saya harus lebih dekat kepada Tuhan. Tentu saja Yoas mengumpulkan banyak uang perak. Kami ingin tahu mengapa dia mengumpulkan uang. Dan pelajaran apakah yang bisa kita pelajari hari ini khususnya tentang masalah kotak yang dikosongkan oleh dua petugas keuangan. Dia mengumpulkan uang untuk perbaikan bait Allah dan dia mengumpulkan banyak uang karena pekerjaan itu membutuhkan banyak uang. Di sini kita belajar bahwa pekerjaan Tuhan menuntut pemberian yang murah hati dan kejujuran dan bahwa kejujuran datang sebelum bakat rohani. Kita juga memahami bahwa masalah keuangan membutuhkan dua orang karena bahkan Alkitab mengatakan saksi berdiri ketika dikatakan dua orang. Untuk menghindari kecurigaan agar hal-hal yang dilakukan dengan integritas tidak ada kekhawatiran. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Terima kasih Saudara Esam, Tuhan memberkati Anda. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Amin. Pemirsa terkasih, kondisi dari Yoas menurun setelah kematian Yoyada sang imam. Yoyada sang imam adalah pendukung spiritual dari Raja Yoas. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa banyak orang menyembah Tuhan melalui konselor ataupun pemimpin, tetapi pandangan Alkitabiah adalah bahwa Anda masuk ke dalam hubungan langsung dengan Tuhan tidak melalui perantara. Karena ketika mediator pergi dan Anda melekat pada mediator, kehidupan spiritual Anda akan menurun. Tapi hubunganmu dengan Tuhan tidak akan pernah rusak. Jika Anda terhubung langsung dengan Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah pergi. Dia tidak akan pernah pergi. Itu sebabnya, saran saya untuk Anda, kepada semua pemirsa dimanapun berada, bangun hubunganmu dengan Tuhan, yaitu atas dasar hubungan pribadi langsung dengan Tuhan melalui firman. Bagaimana dengan konselor dan para pemimpin? Perhatikan akhir hidup mereka. Kita melihat para pemimpin sebagai contoh. Kita bisa belajar dari kehidupan mereka, ya. Kita bisa belajar dari mereka, ya. Tapi itu seharusnya bukan satu-satunya cara untuk menghubungkan kita dengan Tuhan. Bangun hubungan Anda dengan Tuhan secara langsung. Karena Tuhan memiliki keluarga yang di dalamnya ada anak-anak Tuhan. Anda adalah anak Tuhan. Bangun hubungan Anda langsung dengannya. Hubungan langsung dengan Bapa Surgawi Anda melalui Roh Kudus yang menghubungkan Anda dengan Ayah Surgawi Anda. Pertanyaan episode hari ini, apakah poin positif dan poin negatif dalam kehidupan Amazia, Raja Yehuda? Apakah poin positif dan negatif dalam kehidupan Amazia, Raja Yehuda? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. انت مش أفكار جميلة أو حماسة للشباب أو كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت مش أفكار جميلة أو حماسة للشباب أو كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت أقوى، انت أعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت أقوى، انت أعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.